Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wahidatul Hamidah, NIM 4101418018, Nuriyati NIM 4101418030, dan Adinda Ratna Ningtyas NIM 4101418047 akan memaparkan materi peta konsep pada mata kuliah Kapital Selekta Matematika. Pertama, pada pengantar. Menurut Ausubel, dalam Dahar 1989, belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi. Dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan kepada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Dimensi kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada. Struktur kognitif adalah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Pada tingkat pertama dalam belajar, informasi dapat dikomunikasikan pada siswa, baik dalam bentuk belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final, maupun dengan bentuk belajar penemuan yang mengharuskan siswa menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang akan diajarkan. Pada tingkat kedua, siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan berupa konsep-konsep dan lain-lain yang telah dimiliki. Apa itu peta konsep? Peta konsep adalah suatu alat yang digunakan untuk menyatakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi merupakan dua atau lebih konsep-konsep yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik. Dahar tahun 1989. Hubungan antara konsep-konsep bagi seseorang itu adalah idiosinkratik. Dalam bentuknya yang paling sederhana, suatu peta konsep hanya terdiri atas dua konsep yang dihubungkan oleh satu kata penghubung untuk membentuk suatu proposisi. Dalam peta konsep yang dapat diamati, bagaimana konsep yang satu berkaitan dengan konsep yang lain. Menurut Ausubel, tahun 1968, dalam Dahar 1989, belajar bermakna lebih mudah berlangsung apabila konsep baru yang lebih khusus dikaitkan dengan konsep lama yang lebih umum yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Fungsi peta konsep. Dalam pendidikan, peta konsep dapat diterapkan untuk berbagai tujuan. Menurut Dahar 1989 menyatakan bahwa berdasarkan tujuannya, fungsi peta konsep ada 4, yaitu 1. Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa. Sebelumnya, telah diketahui bahwa belajar bermakna membutuhkan usaha untuk sungguh-sungguh dari pihak siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep-konsep relevan yang telah mereka miliki. Untuk memperlancar proses ini, baik dosen dan mahasiswa perlu mengetahui konsep-konsep apa yang telah dimiliki mahasiswa ketika pelajaran baru akan dimulai. Sedangkan mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan di mana mereka berada atau konsep-konsep apa yang telah mereka miliki dalam menghadapi pelajaran baru tersebut. Kedua, mempelajari cara belajar. Bila seseorang dihadapkan pada suatu bab dari buku pelajaran, ia tidak akan begitu saja memahami apa yang dibacanya. Dengan diminta untuk menyusun peta konsep dari isi bab itu, ia akan berusaha untuk mengeluarkan konsep-konsep dari apa yang dibacanya, meletakkan konsep yang paling inklusif pada puncak peta konsep yang dibuatnya, kemudian mengelutkan peta konsep-konsep yang lain yang kurang inklusif pada konsep yang paling inklusif, demikian seterusnya. Ketiga, mengungkapkan konsepsi salah. Selain beberapa fungsi yang telah disebutkan di atas, peta konsep dapat pula mengungkapkan konsepsi salah atau misconception yang terjadi pada mahasiswa. Konsep salah biasanya timbul karena terdapat kaitan antara konsep-konsep yang mengakibatkan proposisi yang salah. Keempat, alat evaluasi.
Penerapan peta konsep dalam pendidikan yang terakhir dibahas adalah peta konsep sebagai alat evaluasi. Selama ini, alat evaluasi yang digunakan guru adalah tes objektif atau tes isai. Walaupun cara evaluasi ini akan terus memegang peranan dalam dunia pendidikan, teknik-teknik evaluasi baru perlu dipikirkan untuk memecahkan masalah-masalah evaluasi yang kita hadapi selama ini. Selanjutnya, fungsi peta konsep menurut Susilo dalam Parno tahun 2008 halaman 7. Yang pertama, merencanakan kuliah. Yang kedua, merencanakan dan evaluasi kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran dengan bertitik tolak pada identifikasi miskonsepsi mahasiswa dari peta konsep. Yang keempat, mendiskusikan peta konsep dalam kelas. Kelima, peta konsep yang menghubungkan teori dasar dan prosedur eksperimen dalam praktikum mahasiswa. Keenam, mempelajari buku teks. Dan yang ketujuh, menganalisis miskonsepsi mahasiswa. Macam-macam peta konsep. Menurut Nur, tahun 2000 dalam Erman tahun 2003, peta konsep ada 4 macam, yaitu pohon jaringan atau network tree, rantai kejadian atau event chain, peta konsep siklus atau cycle concept map, dan peta konsep laba-laba atau spider concept map. Yang pertama, pohon jaringan atau network tree. Ide-ide pokok dibuat dalam persegi 4, sedangkan beberapa kata lain dihubungkan oleh garis penghubung. Kata-kata pada garis penghubung memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pada saat mengkonstruksi suatu pohon jaringan, tulislah topik itu dan daftar konsep-konsep utama yang berkaitan dengan topik itu. Daftar dan mulailah dengan menempatkan ide-ide atau konsep-konsep dalam suatu susunan dari umum ke khusus. Cabangkan konsep-konsep yang berkaitan itu dari konsep utama dan berikan hubungan pada garis-garis itu. Nur dalam Erman tahun 2003. Pohon jaringan cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal. 1. Menunjukkan informasi sebab akibat. 2. Suatu hierarki. Dan yang ketiga, prosedur yang bercabang. Yang kedua, rantai kejadian atau event chain. Nur dalam Erman 2003 mengemukakan bahwa peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur atau tahap-tahap dalam suatu proses, misalnya dalam melakukan eksperimen. Rantai kejadian cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal. Yang pertama, memberikan tahap-tahap suatu proses. Yang kedua, langkah-langkah dalam suatu proses. Yang ketiga, suatu urutan kejadian. Macam-macam peta konsep yang ketiga yaitu peta konsep siklus atau cycle concept map. Dalam peta konsep siklus, rangkaian kejadian tidak menghasilkan suatu hasil akhir. Kejadian akhir pada rangkaian itu menghubungkan kembali ke kejadian awal. Demikian seterusnya. Peta konsep siklus cocok diterapkan untuk menunjukkan hubungan bagaimana suatu rangkaian kejadian berinteraksi untuk menghasilkan suatu kelompok hasil yang berulang-ulang. Yang keempat, peta konsep laba-laba atau spider concept map. Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat. Dalam melakukan curah pendapat, ide-ide berasal dari suatu ide sentral, sehingga dapat memberikan sejumlah besar ide yang bercampur aduk. Banyak dari ide-ide tersebut berkaitan dengan ide sentral, namun belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. Kita dapat memulainya dengan memisahkan dan mengelompokkan istilah-istilah menurut kaitan tertentu, sehingga istilah itu menjadi lebih berguna dengan menuliskan di luar konsep utama.
Peta konsep laba-laba cocok digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal. 1. Tidak menurut hierarki kecuali berada dalam suatu kategori. Yang kedua, kategori yang tidak paralel. Yang ketiga, hasil curah pendapat. Cara membuat peta konsep. Dalam membuat peta konsep, ada 6 langkah yang harus diikuti. Ke-6 langkah tersebut adalah: 1. Menentukan bahan bacaan. Kedua, menentukan konsep-konsep yang relevan. Yang ketiga, mengurutkan konsep-konsep itu mulai dari yang paling inklusif sampai yang paling tidak inklusif atau contoh-contoh. Yang keempat, menyusun konsep-konsep itu di atas kertas, mulai dengan konsep yang paling inklusif di puncak ke konsep yang paling tidak inklusif. Yang kelima, menghubungkan konsep yang berkaitan dengan garis-garis penghubung dan memberi kata penghubung pada setiap penghubung itu. Dan langkah keenam yaitu mengembangkan peta konsep tersebut, misalnya dengan menambahkan 2 atau lebih konsep yang baru ke setiap konsep yang sudah ada dalam peta konsep. Keunggulan peta konsep. Novak dan Gowin dalam Haris tahun 2005 halaman 18 mengemukakan kelebihan peta konsep bagi guru dan siswa. Yang A, kelebihan peta konsep bagi guru adalah sebagai berikut. Pertama, pemetaan konsep dapat menolong guru dalam mengorganisir seperangkat pengalaman belajar secara keseluruhan yang akan disajikan. Kedua, pemetaan konsep merupakan cara terbaik menghadirkan materi pelajaran. Hal ini disebabkan peta konsep adalah alat belajar yang tidak menimbulkan efek verbal bagi siswa, karena siswa dengan mudah melihat, membaca, dan mengerti makna yang diberikan. Ketiga, pemetaan konsep menolong guru memilih aturan pengajaran berdasarkan kerangka kerja yang hierarki. Hal ini mengingat bahwa materi pelajaran yang disajikan dalam urutan yang acak. Keempat, peta konsep membantu guru meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Sedangkan kelebihan peta konsep bagi siswa adalah sebagai berikut. Pertama, pemetaan konsep merupakan cara belajar yang mengembangkan proses belajar yang bermakna, yang akan meningkatkan pemahaman siswa dan daya ingat belajarnya. Kedua, dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas berpikir siswa, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap kemandirian belajar yang lebih pada siswa. Ketiga, mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik, yang akan memudahkan belajar. Keempat, dapat membantu siswa melihat makna materi pelajaran yang secara komprehensif dalam setiap komponen konsep-konsep dan mengenali miskonsepsi. Kelemahan peta konsep. Kelemahan peta konsep bagi siswa. Pertama, perlunya waktu yang cukup lama untuk menyusun peta konsep. Kedua, sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat pada materi yang dipelajari. Ketiga, sulit menentukan kata-kata yang menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep lainnya. Manfaat penggunaan peta konsep. Hal ini sudah dijelaskan dalam keunggulan peta konsep. Demikian pemaparan materi peta konsep yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam pemaparan materi tersebut banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dari kelompok 7, mohon pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.